Jiwa bela diri tiran surgawi. Atau, Heavenly Tiran Martial Soul. Bab 7, sengaja mempersulit. Hari kompetisi besar adalah saat kamu dan aku berkompetisi. Ling Xiao menjatuhkan kalimat, berbalik dan memasuki perpustakaan. Sekalipun lidahnya cemerlang, jika kompetisi kalah, itu tidak ada artinya. Jadi dia tidak ingin bertengkar, dan lebih baik memanfaatkan waktu untuk memperkuat kekuatannya sendiri, mengalahkan Ling Feng dalam satu gerakan dalam kompetisi besar, itu akan lebih mulia daripada menunjukkan keunggulan lidah sekarang. Hehe, saudara Ling Feng, pengemis kecil itu sepertinya meremehkanmu. Kata Ling Yu sambil tersenyum, ada sedikit provokasi dalam kata-katanya. Jangan khawatir, pada hari kompetisi, aku akan mengalahkannya. Ling Feng sebenarnya sangat meremehkan kata-kata Ling Xiao. Dalam hatinya, Ling Xiao hanyalah hidangan pembuka, tidak apa-apa untuk pemanasan, dan dia sama sekali tidak layak menjadi lawannya. Paling lama hanya setengah bulan, bisakah Ling Xiao benar-benar dipromosikan ke tingkat ketiga seniman bela diri? Bahkan jika itu bisa dilakukan, di aula elit saja, setidaknya akan ada 60 atau 70. Murid dengan seniman bela diri tingkat ketiga, dan Ling Feng hanya bisa menempati peringkat ke-10 di aula elit. Belum lagi, ada aula jenius di atas aula elit, di mana terdapat lebih banyak monster. Lawannya dari Ling Feng adalah 10 besar di aula elit, dan juga monster di aula jenius. Tujuannya adalah memasuki aula jenius dari aula elit. Ini bukan pertempuran dengan murid tingkat rendah yang bahkan tidak bisa memasuki aula elit. Hehehe, mungkin ini bukan giliran saudara Ling Xiao, kalau begitu aku akan membuatnya berlutut dan memohon belas kasihan. Ling Yu terkikik, lalu sepasang pria dan wanita tampan itu pergi dan datang ke paviliun perpustakaan di bawah tatapan iri dan cemburu semua orang. Ling Xiao sudah memasuki paviliun perpustakaan, tapi dia agak gugup. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya. Di lantai pertama paviliun perpustakaan hanya ada satu ruangan, dan tidak ada koleksi buku. Disinilah para penjaga paviliun perpustakaan tinggal. Para penjaga umumnya adalah ahli atas keluarga, atau tetua, atau putra kepala keluarga, DLL. Pria yang bertugas hari ini adalah pria paruh baya berusia 30-an. Ling Xiao? Hehe, kamu baik-baik saja. Pantas saja kamu bisa menyakiti anakku. Ternyata itu sebuah terobosan. Benar sekali, orang yang bertugas hari ini tidak lain adalah ayah Ling Chong, putra ke-9 dari Patriark Ling Tua, yang dikenal sebagai Tuan 9 atau Tuan Jiu. Tuan Jiu, murid ini ada di sini hari ini untuk mengamati seni bela diri. Ling Xiao tahu bahwa Master Jiu sangat kuat, pasti di atas seni bela diri tingkat keempat. Karena Tuan Jiu yang ditampilkan oleh jiwa bela diri gunung dan sungai tidak memiliki data. Detail, tetapi menunjukkan peringatan merah. Ini menunjukkan bahwa perbedaan kekuatan terlalu besar, dan tidak ada kemungkinan untuk menang sama sekali. Namun, dia tidak rendah hati atau sombong, karena dia tahu bahwa selama dia masih menjadi anak dari keluarga Ling, Tuan Jiu tidak akan berani membunuhnya dengan mudah. Tetapi jika dia benar-benar diusir, dia pasti akan mati dengan mengenaskan. Jadi dia harus bekerja keras, berusaha keras untuk bertahan, inilah cara untuk menyelamatkan hidupnya. Anak baik, kamu punya keberanian. Tuan Jiu mencibir dan berkata, saya tidak takut untuk mengatakannya secara langsung. Saya tidak akan membiarkan Anda pergi ketika Anda menyakiti putra saya. Sekarang Anda masih anak dari keluarga Ling, tidak mudah bagi saya untuk melakukan apapun, tetapi Anda sebaiknya tidak dikeluarkan, jika tidak. Tidak ada keraguan tentang kematianmu. Ini adalah ancaman yang benar-benar tidak terselubung. Murid ini tahu. Ling Xiao mengangguk dan menjawab, dia secara alami mengerti kebenarannya. Senang mengetahuinya. Kamu adalah murid asing yang datang setelah lulus ujian. Secara alami, perlakuannya tidak sebaik anak-anak dari klan yang sama. Aku harus memberitahumu terlebih dahulu jika ada beberapa hal, agar peraturan tidak dilanggar. Tuan Jiu menemukan bahwa dia tidak menakuti Ling Xiao, jadi dia tidak bisa menahan senyum main-main, dan kemudian berkata. Ketika Ling Xiao mendengar ini, dia merasa sedikit marah, tidak ada aturan seperti itu di klan, dan Tuan Jiu ini jelas membalas dendam pribadinya sendiri.
Tapi dia tidak punya pilihan selain menanggungnya karena dia tidak cukup kuat. Tawar-menawar tidak ada artinya dan itu hanya lelucon. Tuan Jiu, tolong beritahu saya, katanya dengan ringan. Tuan Jiu terkekeh dan berkata, sebagai murid asing, Anda hanya dapat memasuki lantai 2, dan Anda dapat memilih hingga 2 jenis seni bela diri, tingkat menengah dan rendah. Apakah Anda dapat memilih seni bela diri menengah sepenuhnya bergantung pada penglihatan Anda dan keberuntungan. Waktunya 1 jam, setelah dipilih, bisa dipinjam selama 20 hari, bisakah kamu mendengar dengan jelas? Setelah mendengar ini, Ling Xiao dipenuhi amarah. Dia sudah bertanya sebelum dia datang, selama dia adalah anak dari keluarga Ling, tidak peduli apakah dia orang asing atau keluarganya sendiri, dia dapat memilih setidaknya 4 jenis seni bela diri sekaligus. Kesenjangan ini mungkin terlalu besar. Tetapi meskipun dia sangat kesal, tidak ada yang bisa dia lakukan, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengangguk, murid mengerti. Tentu dia mengerti bahwa ketidakadilan yang diderita hari ini akan dibalas 10 kali lipat dan 100 kali lipat di masa depan. Sudah mengerti, silahkan pergi. Ekspresi jijik muncul di sudut mulut Tuan Jiu. Itu tergantung pada pemiliknya untuk memukuli seekor anjing. Jika kamu berani menyakiti anakku, meskipun aku tidak dapat membunuhmu karena aturan keluarga, jika kamu dipaksa untuk keluar dari keluarga Ling, maka aku dapat melakukan apapun yang aku inginkan. Ling Xiao menarik napas dalam-dalam, menekan kekesalan di hatinya, mengangkat kakinya menaiki tangga, dan berjalan ke lantai 2. Paviliun perpustakaan adalah tempat penyimpanan seni bela diri klasik keluarga Ling, dan itu adalah tempat penting keluarga Ling. Ini mewakili akumulasi dan kemuliaan keluarga besar. Keluarga kecil biasa tidak memiliki tempat seperti itu sama sekali, inilah celahnya, semakin besar keluarga dengan warisan yang lebih dalam, semakin banyak seni bela diri klasik yang dimilikinya, dan kualitasnya akan semakin tinggi. Paviliun perpustakaan keluarga Ling dibagi menjadi 4 lantai. Lantai pertama adalah tempat tinggal para penjaga. Lapisan kedua adalah tempat penyimpanan seni bela diri dasar, seni bela diri tingkat rendah, dan seni bela diri menengah. Tentu saja, seni bela diri tingkat rendah menyumbang sebagian besar jumlahnya, dan ada juga banyak seni bela diri dasar. Itu adalah mengatakan bahwa hanya ada 20 jenis seni bela diri tingkat menengah, kemungkinannya sangat kecil. Lapisan ketiga memiliki sejumlah besar seni bela diri menengah, sejumlah seni bela diri lanjutan, dan sejumlah kecil seni bela diri tingkat atas. Untuk memasuki lantai 3 paviliun perpustakaan, setidaknya seseorang harus menjadi murid bela diri dari seni bela diri tingkat 4 agar memenuhi syarat. Dikatakan bahwa sebagian besar lantai 4 adalah seni bela diri tingkat atas, dan ada juga beberapa dokumen rahasia keluarga Ling, dan beberapa seni bela diri klasik yang dikatakan telah memisahkan diri dari dunia. Tentu saja, ini hanyalah rumor di kalangan murid, sulit untuk mengatakan apakah itu benar atau tidak. Secara alami, aturan ditentukan oleh orang-orang, jika Anda adalah anak dari keluarga yang sama, Anda memiliki latar belakang atau dukungan, atau Anda memiliki bakat luar biasa, maka banyak aturan yang sebenarnya bisa Anda langgar. Inilah mengapa Ling Chong dapat mempelajari seni bela diri tingkat lanjut, sedangkan Ling Xiao hanya dapat mempelajari seni bela diri dasar. Bagi Ling Xiao, kesempatan ini sangat langka, ia harus memilih dengan hati-hati, dan mencoba memilih seni bela diri tingkat menengah. Saat memasuki lantai 2, Ling Xiao menemukan seseorang sudah ada di dalam. Tetapi semua orang bahkan tidak memandangnya, meskipun orang-orang ini memiliki waktu pilihan 3 jam, bukanlah tugas yang mudah untuk memilih seni bela diri menengah dari ribuan seni bela diri. Tidak ada yang mau membuang waktu. Ling Xiao secara alami tidak mau, karena dia lebih berharga dari waktu orang-orang ini, hanya 1 jam. Jadi dia hanya tertegun sejenak, lalu mengarahkan pandangannya ke rak buku. Sebagai salah satu dari 4 keluarga besar di kota Tianfeng, keluarga Ling memang memiliki warisan yang mendalam, tidak mungkin membaca ribuan buku seni bela diri ini satu persatu tanpa 3 atau 4 jam. Pria Tuan Jiu itu jelas berusaha mempermalukanku.
Tapak Kai Bei, tinju api mengamuk, 13 pedang Tian Feng, angin mengambang. Langkah daun, kungfu yang merah. Mulai dari buku pertama di baris pertama, Ling Xiao terpesona, dan sangat sulit untuk mengetahui level dari seni bela diri klasik ini berdasarkan isi dari beberapa halaman. Terlalu sulit. Apakah ada trik?